Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat maghrib Masjid At-Taqwa Marabahan, Kalimantan Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan. Malam ini tema kajian kita adalah sunnah-sunnah Nabi yang banyak dilupakan. Kalau kita melihat temanya, ya, kalau kita itu melupakan sunnah, gitu, berarti kita pernah tahu sunnah itu, pernah belajar sunnah itu. Apa itu sunnah? Sunnah adalah secara bahasa perilaku, perbuatan, tingkah laku, ucapan. Itu sunnah. Secara istilah, sunnah ini yang bukan hukum. Sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik ucapan, perbuatan, kesepakatan, dan cita-cita Rasulullah. Jadi fi'lun, ya, wa qaulun, kemudian wa takrirun, wa hamun, ya. Jadi perkataan Nabi, ucapan Nabi, persetujuan Nabi, kemudian juga cita-cita Nabi, itu adalah sunnah. Kalau kita bicara tentang sunnah, maka Bapak Ibu bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena sahabat pernah bertanya kepada Ibunda Aisyah, ya Ibunda Aisyah, apakah akhlak Rasulullah itu? Maka Ibunda Aisyah menjawab, kana hulukuhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Artinya bahwa Al-Quran itu sudah diterapkan, sudah dipraktekkan, sudah diamalkan oleh Rasulullah. Tidak ada satu potong ayat pun yang belum disampaikan kepada umat, dan belum ada satu potong ayat pun yang belum dilaksanakan oleh Rasulullah. Kemudian kalau kita mau tahu sunnah Nabi, mulai kita membaca Sahih Imam Bukhari yang tidak kurang dari 7.000 hadis yang sudah dinyatakan sahih, dan ini menjadi bacaan wajib bagi santri di pondok-pondok pesantren. Kemudian Sahih Muslim juga tidak kurang dari puluhan ribu yang sudah dikumpulkan para ulama, kemudian menjadi Sahih Muslim. Kemudian juga imam-imam yang lain, para sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Dan itu semuanya adalah para ulama ahli hadis atau disebut dengan muhaddisin, dan isinya adalah mencatat perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ucapan Nabi, tingkah laku Nabi, cita-cita Nabi. Itu sunnah. Nah, sekarang pertanyaannya, dari sekian banyak kitab hadis, sudah berapa hadis yang sudah kita ketahui dan yang sudah kita amalkan? Jadi kalau kita berbicara tentang sunnah-sunnah Nabi yang mulai kita lupakan, maka tentu ada dua hal. Yang pertama, kita pernah belajar tentang sunnah. Yang kedua, kita pernah mengamalkan sunnah, tetapi karena iklim, situasi dan kondisi, lalu kita lupakan. Apakah karena ekonomi, apakah karena yang lainnya, maka bisa membuat kita
melupakan sunnah itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, melalui mimbar yang mulia ini, mari kita bersama-sama mengkaji ulang sunnah-sunnah Nabi yang manakah yang pernah kita lakukan, kemudian kita istirahat. Ya. Mungkin lupa. Kalau lupa teks hadisnya enggak apa-apa. Yang penting tidak lupa mengamalkannya. Ya, yang penting itu. Kalau kita dituntut untuk apal terus tentang teks hadisnya, tidak semua orang bisa, kecuali Ustadz Hadi Hidayat. Ya. Kalau ustadz-ustadz yang lain itu insya Allah 80% tidak seperti Ustadz Hadi Hidayat. Tapi melalui mimbar ini ulun ingin menyampaikan pesan dulu. Ya, pesan dulu bahwa Imam Ahmad ini hafal hadis jutaan hadis beserta sanadnya, dan sudah dipraktekkan semua hadis itu walaupun hanya sekali. Ya. Ketika Imam Ahmad mendengar dari gurunya tentang hadis bekam, maka kemudian Imam Ahmad langsung mencari tukang bekam. Maka beliau langsung minta dibekam, walaupun cuma sekali. Itu sudah melaksanakan sunnah. Kalau bekam itu sekali tidak apa-apa. Terus sunnah melaksanakan umroh sekali tidak apa-apa. Sunnah melakukan nikah sekali tidak apa-apa. Sunnah apa yang sekali gitu. Selainnya itu nggak boleh. Misal tidur, ya tidur ini sunnah. Doa-doa, amal-amalan sebelum tidur ini banyak sekali. Ya, ini tidak bisa kita cuma mengamalkannya sekali saja. Ya, misal Nabi SAW di dalam Sahih Bukhari, nanti Bapak Ibu buka ya, di sana nomornya 247. Kemudian di Sahih Muslim, di sana nomor hadisnya 2710. Rasulullah SAW memberitahu kepada kita, idza ataita madji'i fatawaddo'a. Apabila kalian mendatangi tempat guring, tempat tidur, ranjang, Anda guring, ya, madji itu tempat tidur. Fatawaddo'a, maka hendaklah kalian berwudu, wudu ka lissolati, wudunya itu seperti wudu mau sholat. Summat tawji', kemudian berbaring, ya gitu ya, ala basikol aiman. Jadi badan kita itu diarahkan ke sebelah kanan. Kenapa? Gitu ya. Jadi kepala di utara, kaki kita di selatan, wajah kita menghadap ke kiblat. Posisi dada sebelah kanan di bawah, posisi dada di sebelah atas yang kiri. Ternyata menurut dokter yang ahli di bidang penyakit dalam, ternyata letak jantung manusia itu berada di dada sebelah kiri. Jadi Rasulullah mencontohkan ketika tidur itu mengarahkan wajahnya ke arah kiblat, makanya jantungnya itu berada di atas. Kalau jantung kita posisinya di sebelah kiri atas, maka tidak tertindih dengan badan kita. Maka proses metabolisasi atau proses kerjanya jantung, yaitu memompa darah, maka menjadi lancar. Tapi kalau kita tidurnya sebaliknya, ya, dada kita yang sebelah kiri kita tindihi, ya, maka kemudian akan terganggu
posisi tidur kita, kemudian darah kita dipompa oleh jantung yang merupakan pekerjaan rutinnya tidak menjadi lancar. Maka tidak sedikit orang yang bangun tidur kemudian sesak napas, kemudian sakit jantung dan lain sebagainya. Ternyata kita perlu meriset, meneliti tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi Nabi mengatakan, apabila kalian ingin tidur, hendaknya kalian berwudu, gitu kan? Pertanyaannya, apakah yang hadir ini, nggak usah ngomongin yang di luar ya, apakah jamaah yang hadir ini setiap mau tidur ambil air wudu? Jawabnya di hati kita masing-masing. Insya Allah Bapak Ibu sekalian ambil air wudu sebelum tidur. Kalau misalnya belum tahu, maka ini dikasih tahu. Kalau yang sudah pernah tahu dan pernah mengamalkan, kemudian kita malas-malasan melupakan karena kita sedang bersama syaitan, maka mulai malam ini jangan sampai lupa, sebelum tidur ambil air wudhu. Nah, kenapa? Nanti Bapak Ibu ya buka di Fathul Bari, kitab yang spektakuler oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana beliau mengomentari tentang hadis tadi. Orang yang tidur dalam keadaan suci, maksudnya wudhu, maka orang itu akan ditemani oleh malaikat semalam suntuk, dan malaikat itu mendoakan orang itu. Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah ampunilah orang ini, rahmatilah orang ini. Jadi malaikat Bapak Ibu sekalian yang berdoa, makhluk yang tidak pernah salah, yang tidak dikasih nafsu, dan setiap doanya Allah ijabah. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan kepada kita, berwudulah sebelum kamu tidur, maka kita akan dijaga oleh malaikat. Kalau malaikat menjaga itu sambil berdoa. Kalau kita menjaga orang garing sambil nguap-nguap, ngantuk-ngantuk, sambil ngemil makanan yang dibawain oleh orang yang besok. Ya memang gitu, sudah kebiasaan. Ya. Tapi kalau Rasulullah itu menyampaikan pesan moral yang luar biasa, ketika kita lakukan di situ ada hikmah yang dalam. Yang kedua, Imam Ibnu Hajar menyampaikan, bagi orang yang sudah berkeluarga, yang melaksanakan hubungan suami istri yang halal sah menurut Islam, ya tadi kan sudah wudu nih dulu nih kan, mau tidur memberi nafkah lahir batin kepada istri kita, maka kemudian setelah selesai, misalnya ingin mengulangi lagi untuk yang kesekian kalinya, tidak usah mandi dulu, cukup berwudu. Nah, dengan wudu ini akan mengembalikan energi yang keluar. Mau yang kesekian kalinya wudu lagi, apa enggak dibasuh? Ya dibasuh. Basuh itu yang penting, ya kan? Sunahnya kan dibasuh. Basuh kemaluan, basuh tangan, berwudu, ya. Itu sampai pagi, ya. Tahajud, ya tahajud, itu ya. Ini luar biasa ya. Kemudian yang ketiga, orang yang tidur menggunakan wudu, maka orang itu akan senantiasa terjaga dari gangguan syaitan. Jadi setan nggak mau dekat. Jadi orang yang berdoa mau tidur kemudian diawali dengan apa itu wudu tadi ya, itu setan nggak mau dekat. Baik setan dari jenis manusia maupun setan dari jenis jin. Kan setan itu ada dua, ya kan? Nah kemudian orang yang tidur diawali dengan wudu itu, maka orang itu akan diberkahi.
Padahal hidup ini yang penting kan berkah. Ya kan? Walaupun uangnya banyak, anaknya banyak, istrinya banyak, duitnya cukup, yang penting berkah. Bagaimana supaya hidup kita ini berkah? Hidupkan sunnah Nabi. Bapak Ibu mau dikasih amalan? Mau ya? Supaya hidupnya berkah, supaya dianugerahi Allah rizki. Oke, ada istilah TK. Wah, apa itu TK? TK itu adalah ya TK. Ya. Nanti dibuka ya, apa itu TK, tanya ibu-ibu PAUD itu ya. Tapi maksudnya TK di sini adalah kita senantiasa tilawatil Quran tiada henti. Ya. Tilawatil Quran, komitmen terus menerus membaca Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Quran yang merupakan sunnah Rasul, maka insya Allah kita akan dicukupkan. Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan waktu kita untuk mengurusi dunia, lalu tidak ada waktu lagi untuk membaca Quran. Cobalah diutamakan membaca Al-Quran, niscaya Allah akan mencukupkan waktu ibu dan bapak untuk melaksanakan yang lainnya. Nah, kira-kira sunnah membaca Quran ini yang dulu oleh nenek moyang kita, bapak ibu kita mengajari kita, habis maghrib kita ngaji ke tetangga, ke guru-guru ya, baca Quran di rumah-rumah, zaman listrik belum masuk kampung ya, pakai oncor itu ya, colokan itu ramenya luar biasa. Di setiap rumah pasti terdengar suara Al-Quran dibaca. Kenapa? Karena mereka melaksanakan sunnah Nabi. Yang mana sunnahnya? Hadisnya yang mana? Nawiru buyutakum bitilawatil Quran, nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Terangilah rumah-rumah kalian dengan sholat sunat dan membaca Al-Quran. Jangan sampai rumah-rumah kalian itu dijadikan seperti kuburan. Kenapa? Karena kuburan itu, alkah itu apa ya? Serem. Tidak ada lampu-lampunya, gelap. Tidak ada bangunannya, dan tidak ada bacaan Al-Quran di sana. Makanya Nabi mengatakan, bacalah Al-Quran itu di rumah supaya rumahnya terang. Ya. Pertanyaannya, sudahkah rumah kita dipakai untuk baca Quran? Nggak usah dijawab, ya kan? Yang penting kalau sudah mulai dilupakan, mari kita hidupkan kembali. Rasulullah itu punya kebiasaan, tapi kebiasaan Rasulullah itu kan sunnah. Rasul itu tidak ada kebiasaan kecuali bernilai. Rasulullah itu tidak pernah bertutur kata kecuali tutur katanya itu bernilai. Rasulullah itu tidak pernah melakukan sesuatu kecuali sesuatu yang Rasul lakukan itu bernilai. Rasulullah tidak pernah bercita-cita tentang sesuatu kecuali sesuatu itu bernilai. Kapan Rasulullah bercita-cita? Suatu ketika Rasulullah dan para sahabat jalan-jalan di kota Madinah, agak keluar dikit. Pada waktu itu bulan Muharram, kalau di Jawa bulan Asyura. Nah, ketemu orang-orang ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, terutama Yahudi. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang sedang kau lakukan? Saya sedang puasa ya Rasul. Untuk apa kamu puasa? Saya memperingati Nabi Musa. Nah, karena nabinya orang Yahudi kan Musa. Ketahuilah wahai orang Yahudi, gitu ya. Ini terjemahan bebas. Kalau sekiranya Musa hidup sampai saat ini, niscaya Musa akan mengikuti sunnahku. Dan saya beserta para sahabatku adalah orang yang paling pantas menghormati nabimu. Wah, itu Nabi.
Maka kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, insya Allah kita tahun depan puasa tidak aja Asyura tetapi Tasu'a. Jadi tanggal 9 Muharram kita puasa sunat, tidak hanya sehari tapi 2 hari, Tasu'a dan Asyura. Kalau Asyura itu tanggal 10, kalau Tasu'a itu tanggal 9. Tapi qadarullah bulan Muharram pada waktu itu Muharram. Nah, tahun depan itu Rasulullah sudah wafat. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh Nabi, Nabi belum melaksanakan. Tetapi cita-cita Nabi ingin melakukan puasa Tasu'a ini dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang ahlu kitab, supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi juga puasa 10 Muharram, gitu ya. Tapi bedanya, kalau kita puasa 10 Muharram berdasarkan sunnah ada nilai. Tapi kalau mereka puasa 10 Muharram berdasarkan kitab mereka yang sudah diubah. Itulah pentingnya kita menjadi umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya di sana tadi diceritakan Rasulullah itu kalau mau tidur sudah berwudu nih, kemudian tidak pernah meninggalkan dengan membaca ayat surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian ditiupkan Bapak ini. Tiupkan. Kemudian diusapkan wajah dan seluruh badan. Pokoknya semua yang bisa terjangkau, semua belakang semua. Itu hikmahnya adalah penjagaan keselamatan badan, ruqyah mandiri. Itu yang ulun sampaikan dari awal sampai sekarang ini, ulun sudah melakukan. Ulun sudah melakukan sunnah itu. Ulun itu dipesan oleh guru saya Muhammad Nasir. Kadang-kadang Muhammad Nasrullah itu, ya guru, kamu sudah saya ajari tentang sunnah. Hei guru, kalau kamu menyampaikan kepada jamaah, sampaikan yang sudah kamu lakukan. Kamu akan mudah menyampaikan yang sudah kamu lakukan daripada kamu ngarang. Walaupun kamu nggak ingat teks hadisnya, tapi nanti kamu kasih referensinya, kasih tahu, suruh buka sendiri. Saya sudah minta izin pada guru hadis saya, guru saya banyak hadis yang sudah lupa, tapi sampai saat ini belum saya lupakan dalam pengamalannya. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Baik. Nabi itu tidak pernah segan menyampaikan pesan Allah. Kalau ulun sekarang itu diutus jadi nabi, misalnya masih ada nabi, ulun disuruh jadi nabi, nggak mampu. Kenapa? Karena harus menyampaikan kebenaran ini kepada orang-orang yang Masya Allah. Bayangin ya, kalau kita melihat kondisi kita yang sekarang ini sudah carut marut, harus diutus satu orang untuk menyampaikan kebenaran. Masya Allah, ya kan? Tapi Rasulullah ketika itu tetap menyampaikan, sampaikan. Wahai saudara-saudara, kalau memang kalian benar yang kalian katakan bahwa kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah sunnahku. Apabila kamu mengikuti sunnahku, maka Allah akan mencintaimu. Dan tidak hanya Allah mencintai kalian saja, akan tetapi Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian sunnah lagi, ini sunnah memaafkan orang. Memaafkan orang ini sunnah. Sunnah bukan ya? Sunnah. Tapi dilupakankah? Nggak diamalin. Ada orang hebat. Demi Allah, saya tidak akan memaafkanmu. Aku tidak akan meridhoimu dunia dan akhirat. Karena hatiku sudah terlanjur hancur. Ini kayaknya bahasa wanita. Waduh, sepertinya kok
Itu melebihi Tuhan. Tuhan saya ini Bapak Ibu sekalian namanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini, Allah ini, Tuhan ini tidak pernah ngancam-ngancam seperti itu. Malah di dalam hadis itu yang sahih ya. Di dalam hadis itu dikatakan gini. Aku akan senantiasa merentangkan kedua tanganku di malam hari untuk memaafkan hamba-hambaku yang berdosa di siang hari. Dan aku akan merentangkan kedua tanganku, kata Allah, di siang hari untuk menerima tobatku dan menerima permohonan ampunan dari hambaku yang berdosa di malam hari. Allah itu murkanya itu masih kalah dengan rahmatnya. Ya. Kalau kita ada orang bersalah dengan kita, kemudian orang itu minta maaf, Mbak ya, memaafkan. Bukankah memaafkan itu sunnah? Kalau misalnya ada orang yang satu hari bersalah dengan kita sampai 70 kali, maafkanlah sampai 100 kali. Kalau misalnya salahnya berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, merusak rumah tangga, dia minta maaf, masih dimaafkan? Maafkan saja. Ngapain sih susahnya maafin orang? Iya kan? Itu gemes ya. Itu karena memang Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Lah Allah punya nama dan punya sifat, kemudian disampaikan kepada kita supaya kita itu mengikuti. Kalau Allah maha, misalnya maha pemurah, maha pemaaf, ya kita enggak maha, tapi kita punya sifat pemaaf. Apa sih dapatnya orang yang memaafkan orang? Surga. Berapa luasnya? Seluas langit dan bumi. Di mana dalilnya? Ali Imran 134. Diawali dengan 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard fa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Cirinya mana? Ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang akan menerima surga seluas langit dan bumi itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu yang punya ciri-ciri 3. 1, berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua, mampu menahan marah. Yang ketiga, mampu memaafkan orang. Oh ya, kalau makanya mulai hari ini kalau ada orang bersalah, minta maaf, maafkanlah. Kalau enggak minta maaf, kasih aja maaf. Ya kan? Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah berpesan kepada putri beliau, ya Fatimah, jangan kamu tidur sebelum kamu melakukan 4 hal. 1, sebelum kamu menghatamkan Quran. 2, sebelum kamu mendapatkan jaminan syafaat dari para nabi. 3, sebelum kamu mendapatkan ampunan maaf dari seluruh kaum muslimin. 4, sebelum kamu mendapatkan nilai pahala seperti orang yang haji dan umroh. Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin? Ada. Bagaimana mungkin? Minta waktu sedikit. Gini, supaya kamu itu mendapatkan nilai menghatamkan Quran semalam, cukup membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Supaya kamu mendapatkan syafaat dari para nabi dan rasul, cukup membaca sholawat 3 kali. Jangan yang panjang. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Pakai sayyidina apa? Boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu ya. Kemudian supaya mendapatkan ampunan, maaf dari kaum muslimin, membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Supaya kita mendapatkan nilai pahala haji dan umrah, cukup kita membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi itu enggak sampai 5 menit saya
saya praktekkan, selesai, nggak sampai 5 menit. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang sunnah, maka sunnah itu adalah sesuatu yang bernilai, dan nilai itu akan ditukar dengan surga. Dan orang tidak akan masuk surga kecuali yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Dan orang tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah kecuali orang yang mendapatkan rahmatnya Allah SWT. Dan tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah kecuali orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku. Bersama Nabi pasti di surga. Mau bersama Abu Lahab, Abu Jahal, abu-abu yang lain, neraka pasti, nggak pakai insya Allah ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, demikian yang dapat ulun sampaikan dalam kesempatan malam ini. Ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, kalau ada kata-kata yang menusuk perasaan Bapak Ibu sekalian. Ulun tidak bermaksud menusuk perasaan Bapak Ibu sekalian. Yang saya tusuk adalah orang-orang yang melupakan sunnahnya Rasulullah SAW. Dengan kajian ini, melalui tayangan ini, bisa kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, sehingga bisa menjadi umatnya Rasulullah yang mencintai Rasulullah dan bisa bersama Rasulullah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.